Shalom seluruh kekasih Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang September, bulan ke-9. Ada banyak hal yang terjadi di bulan-bulan lalu. Tapi satu hal yang pasti, bahwa kasih Tuhan terus ada buat kita. Karena itu mari di hari yang spesial ini, kita kembali memuji, menyembah Tuhan. Karena namanya indah, namanya luar biasa. Mari bersama-sama dengan saya kita naikkan pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar
kita datang dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menaruh kasih setianya untuk selama-lamanya, dan tidak pernah Dia meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun menyertai kita dan memberkati ibadah pada pagi hari ini, dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami kembali beribadah, baik kami hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja Tuhan, maupun jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, yang menyatukan hati bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, sementara kami memuji, menyembah Tuhan, merenungkan akan firman Tuhan. Hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kami. Berkati ibadah ini dan pakai hamba-hamba Tuhan yang melayani, kuduskan, urapi semuanya menjadi alat yang indah di tangan Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya kita menyembah Tuhan di dalam kudus hadirat-Nya, menghampiri tahtanya yang mulia. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, kami yang mengasihi-Mu, kami yang rindu menyenangkan-Mu melalui pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku
Namamu Tuhan yang kami sembah, kami tinggikan. Namamu yang kami agungkan. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratku. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas Tuhan, kami tinggikan di atas segalanya Tuhan. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratku. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan.
bersama yang selalu ada di dalam musim kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan dia selalu menyertai kita. Bukan saja dia menyertai, dia juga akan memulihkan kehidupan kita, bahkan dia akan memberkati kita. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan yang selalu menolong kami, Tuhan selalu menolongku. Engkau yang selalu menjaga, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi,
penolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya akan janji firman-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang menolong kami, Engkau Tuhan yang memelihara kami, dan bahkan Engkau Tuhan yang memberkati kami. Engkau sanggup mengenyangkan kami dan memelihara kami seumur hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana kami ada hingga saat ini semata-mata oleh karena anugerah Tuhan saja. Sehingga kami dapat datang memuji menyembah Tuhan, bersyukur bahwa Tuhan itu baik selama-lamanya, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi ukupan dupa berbau harum naik sampai ke hadirat-Mu. Dan kini kami siapkan hati kami untuk mendengar, merenungkan akan firman-Mu sebagai sumber kekuatan kami. Berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengar akan firman-Mu. Pakai kuduskan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Sehingga menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi jemaat yang Tuhan kasihi. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya berkata, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dan sukacita, juga salam sehat bagi kita semua. Puji Tuhan, ya. Musim kehidupan terus kita lewati. Dan tanpa terasa kita masuk di bulan September. Dan kita bersyukur dan percaya bahwa Tuhan yang memelihara kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Yoel. Kitab Yoel pasal yang kedua. Ya, kitab Yoel pasal yang kedua. Tema kita ada di ayat yang ke-25, ya, ayat yang ke-25. Nanti istri saya akan membantu saya membacakan ayat-ayat firman Tuhan dan kita menyimak dengan baik. Apabila Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah ada Alkitab atau ada smartphone saudara yang ada aplikasi Alkitab, mari kita akan buka bersama-sama sehingga kita dapat dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Yoel pasal 2 ayat yang ke-25 menjadi ayat tema kita, yaitu pemulihan berkat Tuhan. Yoel 2 ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun Yang hasilnya dimakan habis, yang hasilnya oleh dimakan belalang habis pindahan, oleh belalang pindahan, pelompat, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang dan pelahap, belahang pengerip. belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara Ayat kamu. 26. Maka kamu akan makan Kamu banyak-banyak akan makan banyak-banyak. dan menjadi Ya, kenyang. kata pujian tadi, dia mengenyangkanku. Kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, artinya Dan melewati masa kelaparan. Kamu akan memuji-muji Ya, nama Tuhan ada Allahmu. puji-pujian yang keluar dari bibir, mulut, dan bahkan hati kita.
yang telah memperlakukan kamu dengan Ya, ajaib, Tuhan lakukan perkara yang ajaib. dan umatku tidak akan menjadi malu Ya. lagi untuk Umat selama-lamanya. Tuhan tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Ya, Dan bahwa aku ini Tuhan Aku adalah Tuhan, Allahmu. Allah. Dan tidak ada yang lain. tidak ada Allah Dan seperti umatku Tuhan, tidak akan menjadi Ya. malu lagi untuk dan Tuhan pun selama-lamanya. tidak akan mempermalukan umatnya. Luar biasa ayat ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, dan tidak kebetulan jika ayat tema ini sangat relevan sekali dengan kondisi di zaman ini, saudaraku. Walaupun tema-tema bulanan bersama dengan nats ayat firman Tuhan kami siapkan ya di tahun kemarin, akhir tahun 2019. Tetapi ketika tema demi tema tentang pemulihan itu Tuhan singkapkan, Tuhan berikan bahkan sampai pada bulan September ini tentang pemulihan berkat Tuhan, kita kagum bahwa firman Tuhan itu jawaban di dalam kehidupan kita. Mungkin sebagian saudara berkata, Pak, ini pemulihan berkat Tuhan berarti Bapak atau hamba-hamba Tuhan di minggu-minggu berikutnya akan bicara tentang berkat Tuhan. Kondisi yang terjadi saat ini, Pak, justru krisis, bukan berkat lagi. Ya, saya paham dengan kondisi yang sedang terjadi. Bahkan mungkin juga saudara berkata, kami menghadapi masa kesukaran, krisis keuangan, krisis ekonomi. Kalau biasanya sehari bisa makan 3 kali, sekarang cuma 2 kali, Pak. Atau ada yang berkata biasanya makan sehari 2 kali, bukan karena diet saudaraku, tapi kondisi keuangan, kondisi ekonomi. Sekarang tidak bisa lagi, Pak. Cuma bisa makan siang. Ya. Jadi ada krisis yang sedang dihadapi. Tapi bagaimana mungkin kita bicara soal berkat Tuhan? Ya, tema pemulihan berkat Tuhan adalah satu harapan di dalam diri kita. Supaya Tuhan memberkati kita. Berkat yang tercuri dikembalikan lagi oleh Tuhan. Dipulihkan lagi, kita sudah belajar definisi tentang pemulihan. Sesuatu yang hilang, sesuatu yang tercuri, dikembalikan lagi oleh Tuhan. Itu pemulihan. Mungkin 6 bulan ini saya mengalami masa-masa yang sukar secara ekonomi. Dan bahkan semakin bulan, semakin sudah merasakan tekanan keuangan ekonomi itu begitu kuat. Ada jemaat yang berkata, ya gajinya harus dipotong, Pak. Ya, ada yang 50%. Sehingga secara keuangan kami yang dulunya cukup, ya kekurangan dengan kondisi yang ada. Saya membaca di artikel Kontan Co.id, saudaraku, di bulan April. Ini bulan April. Ada pernyataan seperti ini, virus corona atau coronavirus disease 2019, COVID-19 telah membuat perekonomian dalam negeri kontraksi. Ya, Kementerian Keuangan setidaknya mencatat ada 8 mudarat yang disebabkan oleh wabah virus tersebut. Saya tidak membaca semuanya, ya. Di bagian pertama, ditulis bagian pertama, sampai 11 April, lebih dari 1,5 juta karyawan putus kerja atau PHK, pemutusan hubungan kerja. Dan juga sebagian di antara mereka dirumahkan. Di mana 1,2 juta pekerja itu berasal dari sektor formal. 265.000 dari sektor informal. Ya, itu April, 1,5 juta karyawan yang di PHK. Belum kemudian April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ya bahkan sampai September, bahkan sampai nanti akhir tahun ini Desember, masih tanda tanya besar. Kalau ada di antara saudara yang berkata bersyukur, Pak, saya masih terima gaji penuh. Bersyukur, Pak, saya enggak di PHK. Bersyukur. Ya, bekerja lebih baik lagi. Karena ada banyak di antara anak bangsa ini yang menjerit, berteriak,
Ya, bahkan minggu lalu kita mendengar berita sekitar pertengahan minggu kemarin, heboh. Rata-rata tiap hari 150-an orang di daerah Bandung, saudaraku, gugat cerai suaminya. Karena apa? Kembali, karena masalah ekonomi. Harusnya istri sebagai penolong ini jadi perongrong. Ya, menganggap suaminya sudah nggak berguna lagi. Padahal suaminya ini stres berat, depresi karena di PHK. Harusnya disupport, dikasih kekuatan, tapi malah digugat cerai. Wah, ini real, saudaraku ya, di sekitar kita. Dan saya bersyukur melihat ada ibu-ibu ketika mendengar, melihat suaminya di PHK, dia mengambil alih untuk menafkahi keluarganya. Dengan cara bagaimana? Berjualan, jualan online. Ya, awalnya nyoba-coba, saudaraku ya, coba-coba. Akhirnya berhasil dengan baik, terus makin meningkat penghasilannya, omsetnya. Bersyukur, ya. Suaminya yang kehilangan pekerjaan ikut membantu. Ada yang jadi kurir, ya. Ada yang jadi tim kebersihan juga, ikut memasak juga. Karena apa, saudaraku? Harus bekerja sama suami istri. Bahkan dengan anak-anak di masa pandemi seperti ini. Lebih konyol lagi, ada yang sampai bunuh diri, nggak tahan. Berat, Pak, menjalani hidup ini. Ya, karena itu saudara harus banyak bersyukur kalau saudara sampai saat ini masih berkecukupan, bahkan berlebihan. Saudara bersyukur kalau sampai saat ini saudara masih bisa bekerja. Ya. Dan mari kita belajar juga untuk berbagi dengan saudara-saudara kita. Entah sanak famili, saudara seiman, ya, bahkan dengan saudara-saudara kita yang lain yang tidak kita kenal. Yang butuh uluran tangan kita. Masa seperti ini, saudaraku, adalah masa yang berat. Sampai kapan kita tidak tahu. Kita bersyukur kalau beberapa negara termasuk Indonesia, saudaraku, mulai diuji coba vaksin. Tapi apakah vaksin ini nanti berhasil? Kita doakan, tidak pesimis. Kita doakan supaya para ilmuwan dapat menemukan vaksin. Sehingga virus corona COVID-19 ini pun bisa segera berakhir dan kita dapat melakukan aktivitas berjalan dengan normal kembali. Namun di balik semua ketidakpastian ini, saudaraku, di tengah-tengah pandemi seperti ini, saya bersyukur kalau tema pemulihan berkat Tuhan ini, Tuhan sudah siapkan di tahun 2019. Saya tidak mau mengganti tema ini, ya, karena saya percaya tema-tema yang sudah kita siapkan ini, ya, berasal dari Tuhan. Justru di tengah-tengah pandemi seperti ini, justru di tengah-tengah resesi, beberapa negara sudah menyatakan resesi. Ya. Terus bergantian, negara A, negara B terus bergantian. Menyatakan kami resesi. Ya, kita doakan supaya Indonesia tidak resesi. Walaupun ini masih jadi polemik, ada yang mengatakan sudah resesi. Ada yang membantah, belum resesi. Apapun yang terjadi saat ini, di tengah resesi, di tengah krisis keuangan, ekonomi global, saudaraku. Ketika kita mengambil tema pemulihan berkat Tuhan, itu artinya ada satu harapan besar di dalam diri kita. Agar ekonomi, keuangan, negara kita, termasuk keluarga kita, saudaraku, turut dipulihkan oleh Tuhan. Ya, mari kita akan kembali melihat di dalam catatan kitab Yoel pasal yang kedua ini, saudaraku. Lebih indah kalau saudara membaca kitab Yoel mulai pasal 1 ya sampai dengan pasal yang ketiga. Nanti kalau di rumah saya anjurkan saudara baca cuma 3 pasal. Tetapi kalau saudara perhatikan dengan sungguh-sungguh ayat demi ayat di dalam kitab Yoel, ini sangat relevan sekali dengan kondisi zaman ini. Ya. Karena kitab Yoel ini bicara tentang akhir zaman juga. Satu nubuatan tentang akhir zaman. Ada yang sudah digenapi, ya, seperti nubuatan tentang Pentakosta. Khotbah Petrus di Kisah Para Rasul pasal 2
Salah satunya mengutip kitab Yoel. Peristiwa Pentakosta, Tuhan mencurahkan Roh Kudus di hari-hari akhir. Ya, Tuhan mencurahkan Roh Kudus untuk anak laki-laki, anak perempuan. Coba lihat di Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Tolong dibacakan. Yoel 2 ayat 28 dan 29. Ini disitir di dalam khotbahnya Petrus pada saat Pentakosta, ya. Yoel 2 ayat 28 dan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Ya, rohku ke aku atas akan semua mencurahkan manusia. rohku ke atas semua Maka manusia. anak-anakmu laki-laki Ya, dan perempuan anak laki-laki akan dan perempuan bernubuat. akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat Orang-orang mimpi. tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan Teruna-teruna, mendapat remaja-remaja mendapatkan penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan Hamba-hamba perempuan laki-laki dan perempuan akan kucurahkan kucurahkan rohku pada rohku hari-hari itu. pada hari-hari itu. Dan ini digenapi, ini yang dikenal dengan istilah hujan awal. Ada hujan awal, ada hujan akhir. Dan pencurahan Roh Kudus ini terus bergerak. Dan puncaknya di hujan akhir zaman. Ya, pencurahan Roh Kudus ini dinyatakan, saudaraku. Ini merupakan berkat rohani. Sebab kalau kita bicara tentang janji pemulihan yang Tuhan berikan bagi bangsa Yehuda, Israel, dan ini kalau dikaitkan dengan kehidupan kita yang di zaman akhir ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka janji pemulihan ini pun juga digenapi bagi gerejanya di zaman akhir ini. Dan kalau kita lihat janji pemulihan ini ada dua, yaitu janji pemulihan materi. Itu di pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 27. Ini janji pemulihan secara materi. Lalu janji pemulihan yang kedua adalah pemulihan secara rohani. Itu ayat 28 sampai dengan ayat 32. Baik pemulihan materi, jasmani, maupun pemulihan secara rohani, ya, ini sedang Tuhan kerjakan bagi gerejanya. Tapi ada syaratnya. Dan ini yang ingin saya tekankan supaya jemaat tidak takut khawatir menjalani pandemi, ya. Tetapi memegang teguh firman Tuhan. Karena saya percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel ini, saudaraku, sedang digenapi di zaman akhir ini. Ya. Dan dua janji pemulihan ini saya rindukan terjadi di dalam kehidupan kita. Baik materi, ya, termasuk di dalamnya keuangan, ekonomi, jasmani, ya, persoalan makan, minum dan seterusnya, sehingga dikatakan tadi di bacaan kita akan dikenyangkan oleh Tuhan, kau makan sampai kenyang, tidak kelaparan lagi, ya. Dan yang kedua adalah pemulihan secara rohani. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan melalui karya Roh Kudus. Sebelum janji pemulihan ini terjadi, saudaraku ya, di Yoel 2, coba saudara bisa lihat di Alkitab saudara, di Yoel 2, mulai ayat 18 sampai dengan ayat 27, diberi judul perikop di situ, janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Ya, janji Tuhan yaitu pemulihan tadi, pemulihan materi dan rohani, kepada bangsa yang bertobat. Ini dicatat sebagai prasyarat pemulihan terjadi kalau bangsa itu bertobat. Karena di pasal 1, kalau saudara membuka Alkitab saudara di pasal 1, perhatikan di ayat 2, ya, karena judul di ayat 1 sebagai pembuka firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel, ya, masuk ayat yang kedua diberi judul di situ, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan sama tim redaksi yang membuat judul di tiap pasal ini yang disebut perikop, masuk pasal 1 ayat 2 diberi judul tulah belalang sebagai hukuman Tuhan, itu tidak ada jedanya terus sampai pasal 2 ayat 1, ya, sampai ayat 17 pasal 2 ayat 1 sampai 17 tidak dikasih sampai ayat 11. Sampai ayat 11 tidak ada judul perikop lain kecuali tulah belalang sebagai hukuman Tuhan.
bicara tentang hukuman. Baru masuk ayat 12 sampai ayat 17 dikasih judul perikop, seruan untuk bertobat. Nah, kalau umat itu mendengar seruan untuk bertobat, janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat, yaitu pemulihan materi maupun rohani, ayat 18 sampai 27 yang saya katakan tadi adalah pemulihan materi, ayat 28 sampai ayat 32 pemulihan rohani, itu terjadi. Jadi ini harus saudara perhatikan dengan baik urut-urutannya. Hukuman Tuhan berikan karena bangsa Israel, dalam hal ini Yehuda, melawan Tuhan, menyembah berhala, sempat mengalami masa pembuangan 70 tahun di kerajaan Babel, saudaraku. Ya, setelah masa hukuman terjadi, masuk bagian yang kedua, seruan untuk bertobat. Lepas dari hukuman, ya, ingin lepas dari hukuman, harus bertobat. Kita sudah merayakan kemerdekaan, ya, Republik Indonesia, kemerdekaan, ulang tahun yang ke-75, dan kita sudah banyak bicara tentang kemerdekaan sejati, kemerdekaan dari dosa. Supaya kita ini lepas dari perbudakan dosa, ya, tidak dibawa tudung kutuk, tidak dibawa tudung hukuman, tetapi tudung berkat Tuhan, maka harus ada pertobatan. Seruan pertobatan ini yang harus diperhatikan oleh umat Tuhan. Ya, karena begini, saya tidak mengatakan bahwa pandemi ini karena akibat dosa manusia. Hukuman dari Tuhan bisa jadi seperti itu. Ya, tetapi kita percaya di balik semua yang terjadi saat ini, pandemi yang terjadi saat ini, COVID-19 yang terjadi saat ini, bahkan ya virus-virus berikutnya yang akan muncul, atau bencana-bencana alam yang akan terjadi seperti nubatan Yoel, kita percaya di balik semua itu ada di dalam rancangan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengendalikan sejarah dunia ini. Tapi kalau dikaitkan dengan hukuman, apakah ini akibat dosa manusia? Bisa jadi. Supaya apa? Di balik peristiwa yang terjadi ini, manusia bertobat dengan sungguh-sungguh. Supaya di balik bencana yang terjadi, yang dikatakan bencana nasional oleh pemerintah, bahkan bencana internasional, supaya manusia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Memang ada dua yang terjadi di balik pandemi yang panjang ini. Ada yang makin krisis iman, degradasi iman, ya, makin tidak percaya kepada Tuhan, saya sudah berdoa berseru kok Tuhan tidak tolong, kehilangan keyakinan akhirnya. Atau yang kedua, justru makin mencari Tuhan. Dan saya harap saudara masuk di kategori yang kedua. Justru mencari Tuhan, justru makin mendekat kepada Tuhan, justru berseru, bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sebab ini pintu anugerah masih dibuka lebar sama Tuhan. Kalau pintu ini sudah ditutup, jebret, saudaraku, tidak ada kesempatan lagi. Kalau Yesus datang yang kedua kali, mengangkat gerejanya, dan menghakimi dunia ini, tidak ada kesempatan lagi. Ini pintu anugerah dibuka. Makanya seruan untuk bertobat, jangan dianggap remeh, enteng. Seruan untuk bertobat merupakan kerinduan hati Bapa. Justru di tengah-tengah bencana internasional seperti ini, terjadi pertobatan massal. Orang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, kalau saudara membaca di pasal 1, ya, mulai ayat 2 sampai Yoel pasal 2 ayat yang ke-11, dikatakan fenomena yang terjadi sebagai bentuk hukuman Tuhan itu sedang terjadi hari-hari ini. Ya, wabah belalang, musim kering, paceklik berkepanjangan. Dari efek musim kering terjadi kelaparan, terjadi kebakaran. Jadi jangan kaget nanti kalau semakin saudara banyak mendengar kebakaran hutan atau musim panas yang luar biasa sehingga terjadi kebakaran. Lalu serbuan pasukan asing,
ya, dan bencana alam. Langit pun digoncang, matahari pun digoncang, bulan pun digoncang. Ya. Ini terjadi. Akan terjadi gelap gulita, bulan menjadi darah. Ada yang mengaitkan dengan blood moon dan seterusnya. Itu semua tanda zaman. Ya. Itu semua tanda zaman. Supaya apa? Supaya kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Di dalam catatan sejarah, saya ikutin. Dan sudah bisa googling kalau tidak percaya. Di akhir bulan Februari, pas setelah munculnya virus corona di Wuhan, kemudian menyebar di mana-mana, termasuk di Indonesia sampai saat ini. Akhir Februari dan sampai awal Maret terjadi fenomena. Sehingga dikatakan, corona belum selesai, muncul wabah belalang. Wabah belalang miliaran jumlahnya menyerbu planet bumi ini. Di Iran, di Afrika Timur, di Tiongkok, Arab Saudi, India, Pakistan, diserbu dengan wabah belalang. Loh kok sama Pak ya dengan apa yang terjadi di Yoel pasal 1 ketika Tuhan menghukum Israel atau Yehuda dengan wabah belalang. Loh kok sekarang muncul wabah belalang? Saudara mungkin berkata sekarang tidak ada lagi Pak belalangnya. Tunggu. Akan muncul fenomena-fenomena yang lain lagi, saudaraku. Saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti, tetapi ini penggenapan firman Tuhan. Wabah belalang, musim kering, kelaparan, kebakaran, serbuan bangsa lain, bencana alam, langit-langit pun juga digoncang. Matahari, bulan, bintang, ya akan digoncang. Yoel sudah katakan hal itu. Itu pasti terjadi. Karena itu ketika kita melihat fenomena yang terjadi seperti ini, seruan untuk bertobat, biarlah kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya. Bagian yang kedua, setelah bagian pertama hukuman, karena Israel memberontak melawan Tuhan, mempunyai ilah asing berhala, bagian yang kedua seruan untuk bertobat. Ya, mengapa ada seruan bertobat? Lihat di ayat 18. Ya, tolong baca ayat 18. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya. Tuhan menjadi cemburu karena dan tanahnya. Ia belas kasihan kepada umatnya. Ya, ia belas kasihan kepada umatnya. Jadi kalau Tuhan itu murka, Tuhan itu marah memberikan hukuman, itu tandanya dia itu sayang sama kita. Ya, itu belas kasihnya Tuhan. Karena dia itu cemburu. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru digambarkan hubungan yang intim antara Tuhan dengan umatnya. Hubungan antara Tuhan Allah dengan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Perjanjian lama, konsep perjanjian baru, hubungan intim antara Tuhan Yesus sebagai suami dan kita gerejanya sebagai istri mempelai perempuan, calon mempelai perempuan. Jadi kalau Tuhan itu marah, Tuhan itu menghukum, itu justru bentuk cemburunya Tuhan. Mengapa dia cemburu? Karena Tuhan tidak ingin ada berhala asing, ilah lain yang menggeser posisi Tuhan dari kehidupan kita. Justru karena cemburunya Tuhan itu dilandasi belas kasihan. Sayangnya Tuhan supaya kita tidak selingkuh dengan dewa-dewi atau berhala asing. Allah. Tapi tetap konsisten iman kita tertuju kepada Tuhan. Yang mengasihi kita, yang menyelamatkan kita, yang sebentar kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Sehingga mengingatkan ada kasih yang menarik kita dari dunia ini untuk semakin menghargai karya Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu ada seruan untuk bertobat. Ya, ayat 13 ini seruan untuk bertobat. Dan ayat 14, Yoel 2, ayat 13 dan 14. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Di ibadah doa mesbah doa hari Sabtu, Ibu Indah, istri saya menyampaikan tentang Hizkia mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda duka. Ya, Yoel mengatakan koyakkan hatimu. Kalau zaman dulu sebagai ekspresi duka, sebagai ekspresi penyesalan, sebagai
ekspresi bertobat, orang mengoyakkan pakaiannya. Orang mengoyakkan jubahnya. Seperti Daud waktu ditegur Nabi Nathan. Dia mengoyakkan jubahnya. Dia tidur di atas lantai. Dia meratap minta ampun kepada Tuhan. Tetapi Yoel mengingatkan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Kita bisa mengoyakkan yang lahir, yang jasmani, yang luar ini, saudaraku. Pakaian kita, saudaraku. Tapi apa artinya itu? Kalau kita tidak mengoyakkan hati kita. Hati ini harus dikoyak. Ya, supaya apa? Supaya hati yang menjadi pusat kehidupan ini bertobat dengan sungguh-sungguh. Bukan yang lahiriah yang dikoyak. Ya, orang bisa mengoyakkan jubahnya sebagai tanda berkabung, penyesalan, bertobat. Tapi kalau hatinya tidak bertobat, sama. Tidak ada artinya. Orang bisa mencuci badannya sebelum sembahyang, sebelum baca kitab suci, ya, supaya bersih. Tapi kalau hatinya jahat, tetap jahat di hadapan Tuhan. Kita ini seringkali menutupi penampilan kita supaya sok rohani dengan penampilan kita. Ya. Dengan penampilan kita bisa mengelabui orang. Tapi Tuhan tuh melihat kedalaman hati kita. Firman Tuhan katakan, koyakkan hatimu. Jangan pakaianmu yang dikoyakkan. Terus, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab ia pengasih Ya, dan penyayang. Tuhan itu pengasih penyayang. Panjang sabar Dia itu panjang dan sabar, berlimpah berlimpah kasih setia. Dan ia menyesal karena hukumannya. Ia menyesal karena hukumannya. Saya kalau baca ayat ini, saudaraku, saya terharu. Tuhan itu sudah hukum loh di pasal 1. Tapi waktu Tuhan tuh karena cemburu sayang dengan umatnya, maka Tuhan tuh kasih kesempatan, yuk bertobat. Dia serukan pertobatan, koyakkan hatimu, baliklah kepada Tuhan. Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penyayang, sabar, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Dan dia bisa menyesal karena hukuman yang dia berikan. Banyak bukti di dalam cerita Alkitab. Tuhan itu bukan balelo, plin-plan. Ya, udah ngomong, tapi nggak digenapi. Niniwe Tuhan katakan mau dihancurkan, nggak jadi dihancurkan. Ya, itu bukan karena dia balelo, kembali karena di dalam dirinya itu penuh dengan kasih. Kalau hari-hari ini saudara menjauh dari Tuhan, ayo balik lagi. Cintai Tuhan sungguh-sungguh. Kalau hari-hari ini saudara belum bertobat sungguh-sungguh, ayo bertobat sungguh-sungguh. Ini saya katakan tadi, pintu anugerah ini masih dibuka lebar. Tuhan itu pengasih penyayang. Jangan ada di antara saudara yang berkata, saya ini kotor Pak, najis, hina, gak layak di hadapan Tuhan. Tuhan itu mengasihimu, Tuhan itu cinta sayang kepadamu, panjang sabar, dia bisa menyesal. Kalau hari-hari ini saya merasakan sepertinya saya ini ada di bawah tudung hukuman. Seperti saya ini ditekan dengan kutuk Pak. Jangan lari dari Tuhan, balik sama Tuhan. Minta ampun, bertobat sungguh-sungguh. Nanti Tuhan itu menyesal dengan hukuman itu. Saya itu terlalu percaya dengan pemeliharaan Tuhan. Ya, bukan berarti tidak punya rasa krisis, ya, dengan keadaan yang terjadi. Tetapi saya percaya ketika kita umat Tuhan sungguh-sungguh mencintai Tuhan, Tuhan itu tidak tinggalkan kita, kata pujian tadi. Ya, Dia itu selalu menolongku, menjagaku, melindungiku, memberkatiku. Itu yang kita katakan di dalam pujian. Dia mengenyangkan aku. Ya, itu kasih Tuhan. Mengapa Tuhan minta koyakkan hatimu? Ayat 14, siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat. Menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Ini tujuannya. Kalau kita mau bertobat, karena kasih sayang Tuhan yang cemburuan itu, saudaraku, supaya ditinggalkannya berkat atas kita. Ayo, kita tangkap kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku. Mengalami pemulihan, baik secara materi,
jasmani, ya, maupun yang di dalam, jiwani, rohani, dipulihkan oleh Tuhan. Pemulihan berkat Tuhan dicurahkan atas kehidupan kita. Ya. Sehingga kita baca sebagai ayat yang terakhir, ya, sehingga dikatakan saudaraku di ayat yang ke-19, ya, saya akan membacakan Yoel 2 ayat 19, Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat, maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Tanah yang kering, tanah yang tandus akan diubah menjadi tanah yang subur oleh Tuhan. Jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Ya, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Artinya apa? Hasil ladang. Bisnisnya pun juga dipulihkan oleh Tuhan. Enggak bangkrut lagi, saudaraku, dipulihkan karena ada umat yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan-hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelap, belalang pengerip. Ya, jadi ada banyak spesies jenis belalang yang grogoti ladang umat Tuhan, ya, ekonomi umat Tuhan, ya, itu akan dipulihkan. Dilalukan belalang-belalang itu yang grogoti keuangan kita, yang grogoti kesehatan kita akan dilalukan oleh Tuhan. Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Tuhan gak pernah mempermalukan kita. Dia akan pelihara, Dia angkat kita, Dia akan memberkati kita. Ini terjadi ayat ini bukan hanya bagi Yehuda. Tapi saya percaya ayat ini juga diberikan bagi kita, umat kesayangan Tuhan. Menikmati pemulihan berkat Tuhan. Kalau hari-hari ini kita sedang mengalami krisis, ya, nikmati, hadapi. Sambil kita refleksi, periksa diri. Kalau saya menjauh dari Tuhan hari-hari ini, ayo makin dekat. Ya. Kalau kita merasakan hari-hari ini terasa tawar, kering rohani saudara, ayo bergairah kembali. Bangun hubungan dengan Tuhan, sekalipun mungkin secara tatap muka tidak bisa hadir di gereja seperti saat ini. Tetapi di rumahmu engkau bangun hubungan pribadi dengan Tuhan dan mengalami lawatan Tuhan. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan kau akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan dinyatakan, Dia akan pulihkan keadaan kita, termasuk Dia akan pulihkan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita masuk di dalam perjamuan kudus. Silakan jemaat bisa menyiapkan roti dan anggur, hosti dan anggur, baik yang sudah diambil di gereja maupun yang secara mandiri sudah menyiapkan perjamuan kudus. Ayo siapkan dengan baik, ya, sehingga persekutuan kita dengan Tuhan lewat perjamuan kudus ini mengingatkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan kasih, panjang sabar, penyayang, supaya kita ini kembali kepada Dia. Cinta mula-mula kita, bergairah kembali mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Sambil kita merenungkan firman Tuhan dan menyiapkan kita masuk di dalam perjamuan kudus, mari kita akan renungkan kasih Tuhan Yesus. Dia mau menyelamatkan kita, itu karena kasih-Nya. Ya.
kita naikkan refrennya pujian tadi dengan lembut sambil kita menghayati lirik lagunya dan memegang teguh akan firman Tuhan, sehingga Tuhan memulihkan keadaan kita dan memberkati kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membuang kita. Kita yang menjauh dari Tuhan. Kalau kita menyesal, kita bertobat, Dia akan terima kita. Dia ubahkan kita. Dia akan berkati kita. Sesuatu yang tercuri mungkin dalam hidupmu, Tuhan sanggup memberkati. Tuhan sanggup memulihkan kembali. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu, tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Hanya musik saja dengan lembut. Mari kita siapkan roti dan anggur kita. Kuduskan kami ya Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu. Dan biarlah pemulihan itu terjadi dalam hidup kami. Engkau menilik setiap kami. Kami mau mengoyakkan hati kami di hadapan-Mu. Sekiranya ada hati-hati yang berontak melawan Tuhan. Sekiranya ada hati-hati yang menjauh dari Tuhan. Kami mau berbalik kepada-Mu. Kami mau lebih mengasihi-Mu. Pulihkan kami. Dan sebelum kami minta pemulihan berkat Tuhan atas hidup kami, pulihkan lebih dahulu kehidupan rohani kami Tuhan. Supaya kami bertobat dengan sungguh-sungguh dan kami mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Berkati perjamuan kudus yang kami lakukan menjadi berkat bagi kami semua. Yang sakit, biarlah Tuhan juga sanggup menjamah, menyembuhkan oleh bilur Tuhan Yesus. Yang susah, yang berbeban berat, stres, depresi, Tuhan berikan kelegaan, penghiburan. Yang mengalami krisis keuangan, Tuhan pulihkan. Usaha, bisnis, pekerjaan yang goyah saat ini, yang goncang, Tuhan pulihkan dengan cara-Mu yang ajaib. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ambil roti dan taruh di tangan kanan kita. Angkat tinggi-tinggi. Roti adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita, supaya kita dikenyangkan olehnya. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih untuk tubuh-Mu Tuhan yang dipecahkan. Kami manusia hina, manusia berdosa. Engkau tanggung segala dosa kesalahan kami di atas kayu salib. Supaya kami dimerdekakan dan menerima berkat Tuhan. Kami makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk tubuh Tuhan. Pindahkan cawan di tangan kanan dan angkat tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan selalu
menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kami membawa hidup kami, Tuhan. Setelah kami bersekutu dengan firman-Mu dan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan kudus, kami diingatkan bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang peduli dengan keadaan kami. Biarlah kami umat-Mu mengoyakkan hati kami. Kami mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Kami mau makin mendekat kepadamu. Pulihkan keadaan kami, Tuhan. Pulihkan berkat Tuhan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih. Kami tidak lagi hidup di bawah tudung kutuk, tapi kami hidup di bawah tudung berkat Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Mengingatkan kami akan kasih Tuhan Yesus yang tak berkesudahan. Kasih Tuhan Yesus yang menerima kami apa adanya, supaya kami dipulihkan, diubah, diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat. Nanti Pendeta Arindawati akan pimpin kita di dalam doa. Kita satukan hati, kita berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami menangkap kebenaran firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami, sebelum kami berdoa Tuhan, Kau ampuni setiap dosa kesalahan kami, pelanggaran kami. Kuduskan kami dan layakkan kami Tuhan. Bukan saja pakaian yang kami koyakkan tanda kami berkabung, tetapi hati kami Tuhan. Ketika kami menangkap kebenaran firman-Mu Tuhan, ini hati kami mau bertobat sungguh-sungguh. Kalau saat ini mungkin kami mengalami masalah, persoalan, sakit, penyakit itu karena kesalahan kami. Karena dosa kami Tuhan, Kau ampuni kami Tuhan. Kami mau bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Sehingga janji kebenaran, janji berkat-Mu itu Kau nyatakan buat kami. Yang sangat Engkau kasihi Tuhan. Kau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang mungkin hari-hari ini masih mengalami beban yang berat karena pandemi ini Tuhan. Kuatkan Tuhan, kuatkan. Jangan ada satupun yang meninggalkan-Mu, yang kecewa, yang menolak-Mu Tuhan. Tapi kebenaran firman ini menjadi kekuatan, menjadi jawaban buat kami. Supaya kami semua bertobat sungguh-sungguh dan kami boleh melihat karya Allah yang besar di dalam kehidupan setiap kami, umat-Mu, setiap jemaat-Mu. Kau bela, Kau pelihara, Kau tolong kami Tuhan. Sehingga kami boleh melihat pemulihan demi pemulihan itu terjadi.
Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa yang kami kasihi. Sudah sekian bulan Tuhan kami mengalami ini, kami gak kuat, kami perlu Engkau. Karena itu kami berdoa bersatu hati buat Bapak Presiden yang kami kasihi. Kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu dalam mengatasi masalah yang berat, yang besar ini Tuhan. Bersama dengan staf yang ada. Oh Tuhan, mari Kau tolong Tuhan. Kami semua perlu Engkau Tuhan. Kami juga berdoa supaya setiap vaksin yang ditemukan, vaksin itu boleh Tuhan manjur, dapat dipakai untuk menyembuhkan pasien yang sakit corona. Tuhan, kami juga berdoa untuk para dokter, perawat yang mereka setiap hari harus terus melayani pasien. Berikan mereka ketahanan fisik yang kuat. Berikan mereka Tuhan hati yang mengasihi setiap pasien dengan sukacita. Mungkin berminggu-minggu, berhari-hari mereka meninggalkan keluarganya karena mereka menunaikan tugas. Engkau perhatikan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat yang bekerja di rumah sakit. Tuhan, Kau juga bentengi mereka. Lindungi, jagai mereka juga Tuhan. Supaya mereka juga merasakan kekuatan Tuhan ketika mereka harus bekerja. Kau mengasihi bangsa kami Tuhan. Kami tahu Kau punya rencana yang besar bukan saja bagi bangsa kami tapi bagi seluruh dunia. Ketika pandemi ini masih ada, Kau mengajak kami semua untuk kami bertobat kembali ke dalam jalan-Mu Tuhan. Ketika masa anugerah itu Kau beri buat kami. Ketika peristiwa ini Kau izinkan terjadi supaya kami melihat bahwa tidak ada yang dibanggakan dalam hidup manusia selain Tuhan yang menciptakan kami. Karena itu Tuhan, Kau ajar kami melalui setiap peristiwa ini untuk kami boleh melihat rencana Tuhan yang indah, yang besar bagi setiap umat yang percaya, yang mengasihi. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai, memberkati ibadah dari awal hingga akhirnya. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Ialah berkat Tuhan dicurahkan atas kami semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati hidupmu hari ini, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita diangkat menjadi mempelai wanitanya. Haleluya. Amin. Bersyukur atas kasih setiamu. Bersyukur atas kemurahan. Bersyukur atas kasih setiamu. Bersyukur atas kemurahan-Mu. Kau berikan hidupku. Bersyukur Tuhan. Bersyukur Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.